Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang menonton video ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk kepoin tugas kuliah saya. Perkenalkan, nama saya Agung Taruna Nasution, yang dengan nomor NIM 2201000032. Saya salah satu mahasiswa Albana STHA, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Dan yang saya hormati dosen pengampu Bu Asri Pipianti Srinurat, Sarjana Hukum. Saya masih berada di semester 1 dan saya akan membahas tentang sosiologi hukum dan menurut pakar-pakar hukum. Kita mulai saja, dan supaya mempersingkat waktu, sosiologi hukum sering digambarkan sebagai subdisiplin sosiologi atau pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Bagaimana mempelajari sosiologi hukum? Sedikit demi sedikit ada kegunaannya, manfaatnya bisa diperoleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektif hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pendekatan sosial, sarana pengubahan masyarakat. Saya akan menjelaskan sosiologi hukum menurut para ahli. Menurut Max Weber, sosiologi hukum adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman orientasi, mengenalkan tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensinya. Menurut Pitrin Asorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara macam-macam gejala sosial. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial terkait cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Saya akan menjelaskan sejarah sosiologi hukum. Pada awalnya, sosiologi lahir dan berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasarkan akibat adanya guncangan sosial dan efek revolusi industri di Prancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak kejadian eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad ke-19. Adanya ruang lingkup sosiologi. 1. Peran dan kedudukan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. 2. Perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma. 3. Masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagaimana masyarakat nasional Indonesia. 4. Perubahan dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari berlangsung secara terus-menerus. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Baik, berikut ada ciri-ciri sosiologi hukum. Adapun ciri-ciri dan karakteristik sosiologi sebagai ilmu pengetahuan antara lain: A. Sosiologi bersifat empiris. Sosiologi bersifat empiris yang dimaksud adalah sosiologi yang didapat dalam sebuah penelitian dan observasi berdasarkan kenyataan yang dapat diuji secara ilmiah. Artinya sosiologi tidak bersifat spekulatif mengira-ngira suatu kebenarannya. B. Sosiologi bersifat historitis atau bisa kita sebut abstraksi. Sosiologi adalah ilmu yang dibangun menjadi sebuah teori, kemudian disusun secara logis dan kemajuannya untuk mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial di masyarakat. C. Sosiologi yang bersifat kumulatif. Sosiologi yang dimaksud kumulatif, sosiologi disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sosiologi bersifat dinamis, yang berkembang dari teori-teori yang sudah ada. Teori tersebut kemudian akan dikritisi, diperbaiki agar bisa lebih relevan sesuai dengan adanya perkembangan zaman. D. Sosiologi bersifat nonetis. Sosiologi mempersoalkan sebuah fakta yang terjadi di masyarakat, bukan terkait tentang baik dan buruknya suatu fakta tersebut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sosiologi hukum dan
hal yang ada di dalamnya. Bagaimana Detikers?